Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga di pagi hari ini kalian selalu sehat walafiat, amin. Anak-anakku, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistematika teks laporan percobaan. Bagaimana anak-anak sistematikanya? Sistematika teks percobaan adalah ada 10 ya. Jadi selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, laporan percobaan dapat disajikan secara sistematik seperti penulisan karya ilmiah. Sistematika laporan percobaan sebagai berikut. 1. Kalian harus menentukan judulnya. 2. Objek. 3. Pelaku percobaan. 4. Tempat dan waktu percobaan. 5. Tujuan. 6. Bahan atau alat. 7. Langkah. 8. Hasil laporan percobaan. 9. Simpulan. Dan yang ke-10 daftar pustaka. Selanjutnya anak-anak yang perlu diperhatikan, selain kalian harus tahu sistematika teks laporan percobaan, kata lainnya urut-urutannya, adalah kalian juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Kaidah teks laporan, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan itu diantaranya adalah memperkenalkan aspek umum atau kelompok atau generik. Yang kedua, menggunakan kata tugas hubungan logis. Yang ketiga, menggunakan kalimat aktif. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Yang selanjutnya, menggunakan kata serapan atau istilah khusus sesuai bidang ilmu yang berkaitan dengan objek yang diamati. Kemudian tidak ada urutan waktu, yang ada urutan kegiatan. Selanjutnya kalian harus menggunakan kata benda dan frasa benda dibandingkan kata ganti orang. Untuk yang terakhir, kaidah kebahasaannya adalah biasanya disertai dengan foto, diagram atau tabel untuk memperkuat hasil pengamatan. Anak-anak, di dalam menyusun teks laporan percobaan nanti, kalian harus memperhatikan pula tentang struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan. Jadi sekali lagi Ibu tegaskan supaya nanti kalian tidak bingung di dalam menyusun teks laporan. Tentunya yang harus diperhatikan adalah kalian tahu sistematika teks laporan itu terdiri dari apa saja yang sudah disebutkan Ibu tadi. Setelah kalian mengetahui sistematika teks laporan percobaan, yang perlu kalian ketahui berikutnya adalah kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Untuk itu, marilah anak-anak kalian perhatikan bagaimanakah dalam menyusun teks laporan percobaan. Anak-anak, untuk menyusun teks laporan percobaan adalah kalian dengan memperhatikan strukturnya, sistematika, dan kaidah kebahasaannya. Selanjutnya masuk pada langkah-langkah dalam menyusun teks laporan percobaan dengan memperhatikan struktur, sistematika, dan kaidah kebahasaan yang tadi Ibu jelaskan. Langkah-langkahnya itu bagaimana anak-anak? Yang pertama adalah kalian menentukan judul percobaan sesuai dengan objek yang diamati atau diteliti. Yang kedua, menyusun tujuan percobaan berdasarkan percobaan yang telah dilakukan. Yang ketiga, menyusun teks laporan percobaan berdasarkan struktur teks laporan percobaan. Yang keempat, menggunakan bahasa sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia
saat menyusun teks laporan percobaan. Baiklah anak-anak, supaya lebih jelas kalian untuk memahami, kalian bisa membuka kembali materi yang minggu kemarin, yaitu sudah dikasih contoh oleh Ibu cara membuat telur asin atau teks percobaan membuat telur asin. Nah, bagian-bagiannya terdiri dari apa saja, kalian bisa mengulangi, membaca kembali sehingga nanti kalian akan bisa melakukan percobaan yang kemudian diserahkan ke Ibu. Anak-anak, apakah tugas kalian yang harus kalian praktekkan di dalam teks laporan percobaan ini? Kalian ditugasi Ibu yaitu membuat laporan percobaan cara yaitu membuat hand sanitizer dari lidah buaya. Membuat hand sanitizer dari tanaman lidah buaya ataupun membuat hand sanitizer dari tanaman sirih, daun sirih. Nah, itu nanti kalian praktekkan anak-anak ya. Nanti kalian beri judul, kemudian tujuannya apa, kemudian menyusun teks laporan percobaan itu harus berdasarkan struktur teks percobaan yang ada dan menggunakan bahasa sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan tata bahasa baku bahasa Indonesia saat menyusun teks laporan percobaan ya. Baiklah anak-anak, selain kalian memperhatikan kembali pelajaran yang sudah disampaikan ke Ibu minggu kemarin tentang praktik membuat telur asin, juga kalian bisa melihat di buku paket halaman 17, yaitu contoh laporan praktikum jaringan silem ya. Itu kamu baca buku paketmu sehingga nanti kalian bisa membuat teks laporan percobaan membuat hand sanitizer dari daun sirih atau dari daun lidah buaya dengan langkah-langkah yang benar. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan. Apabila kurang jelas bisa japri melalui nomor WA Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.